Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijalal wali. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddasah bayan hilayal wa ya qadir ya ta'ala ya imam ya kabar. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ta'ala dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala hidayah. Allahumma shalli ala hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkah hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara rutin tahunan yaitu Maulid Nabi sebagai kecintaan kita pada beliau yang tidak terhingga. Salawat dan salam semua tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabatnya, pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Muspika, Bapak Muspika, Bapak Kapolsek dan Ramil, Bapak Kepala Desa dan semua aparatnya dan anggota Tiga Sarangkai yang dari jauh mewakili cabangnya ya. Yang terakhir datang dari Palembang satu orang. Alhamdulillah beliau semuanya pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, pengagungan terhadap beliau. Jika semua anggota Tiga Sarangkai mengetahui betapa besarnya kecintaan dan kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saudara. Kita anggota Tiga Sarangkai banyak mengetahui dalam sejarah ya betapa dahsyatnya betapa ditakutin ya, seorang panglima perang yang tidak terkalahkan yang berjuluk pedang Allah yaitu Khalid bin Walid. Beliau memasukkan rambut Rasulullah dalam sorbannya ya. Sehingga tiap peperangan selalu beliau menangkan. Kita anggota Tiga Sarangkai, kita tidak mempunyai apa-apa ya. Hanya selalu menyebut asma beliau, masukkan asma beliau ke dalam dada kita, tembus ke dalam dada kita, sehingga kita dikaruniai kemampuan yang luar biasa. Dan ini masih tidak banyak dari anggota yang mempercayai 75% terhadap kemampuan. Ini masih jauh dari sana ya, karena mereka tidak banyak bergaul, tidak bertanya, tidak menimba, tidak mendengar, hanya ketemu pembina sama pelatih 7 bulan sekali. Itu pun kalau ketemu, tidak ketemu ya 14 bulan. Jadi kalau saudara belajar di madrasah, masuknya 7 bulan sekali, ya pikir sendiri ya. Dengan menyebut asma Allah, asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diberi kemampuan yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa.
yang perlu dipertahankan. Kalau tadinya bahwa etika akhlak di kita merupakan suatu keharusan, bukan hanya di dalam buku atau disumpah, bukan seperti itu, tapi tadi mancap ke dalam hati kita. Kalau saudara sudah akhlaknya rusak, dipastikan kemampuannya rusak. Jadi TS sebagai pengontrol. Jadi seandainya seorang pejabat ikut TS, korupsinya hilang semua. Sayangnya ya, hanya disumpah toh. Inilah kelebihan dari 3 serangkai. Karena kecintaan terhadap Rasulullah, sehingga kita diberi kemampuan yang sangat besar sekali. Kita bisa bergerak ke Malaysia, ke Singapura, Turki, Kuwait, apalagi Arab Saudi. Semua sudah dikuasain, cuma saudara banyak yang tidak tahu. Semua yang punya ilmu di luar negeri sudah dijelajahi semua, bahwa kekuatan Allah dengan menyebut Rasulullah SAW tidak ada bandingannya. Itu yang memancap ke dalam hati kita. Keajaiban lain dari menyebut nama Rasulullah SAW. Jadi kalau saudara bangga punya Nabi seperti Nabi Muhammad SAW, silakan diresapi, dihayati, dikagumi dan diamalkan. Dikutip dari ceramah ulama Lebanon yang pernah pembina beberapa tahun memberikan, menjelaskan pada saat Lebaran, pada saat di Lebanon Selatan merayakan Maulid seperti kita ini, ya, dirayakan turun temurun dan dimeriahkan dengan tembakan kata, bukan mercon. Kalau di kita mercon, ini tembakan kata. Dimeriahkan dengan tembakan senjata api ke atas untuk menundukkan kegembiraan masyarakatnya. Ketika itu ada seorang anak Nasrani dari keluarga Gatas, terlihat asik nonton meriahnya peringatan Maulid. Di atas tingkat dia melihat, senang. Orang non muslim senang melihat itu. Tanpa disadari sebuah peluru nyasar, tembus ke kepalanya. Bagaimana pikiran saudara kalau sudah anaknya kena tembak tembus? Tentunya si ibu histeris ya. Melihat anaknya jatuh tersungkur tersimpah darah. Dengan melihat kejadian itu, anaknya segera dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit Gasan Hamud, tetapi rumah sakit angkat tangan melihat pendarahan yang begitu hebat. Lantas orang tuanya dirujuk, karena itu dirujuk ke rumah sakit Amerika yang memiliki dokter spesialis. Tetapi melihat kondisi anak seperti itu, dokter pun angkat tangan, tidak sanggup. Walaupun peralatannya sudah canggih, tidak sanggup. Mungkin jadi ditembuskan. Karena panik dan kecewa, dokter sudah tak sanggup, si ibu itu berteriak histeris dengan kerasnya sambil berseru, "Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku nabi? Lihatlah anakku ini. Apa yang dilakukan umatmu merayakan hari kelahiranmu." Pada saat itu dokter kepala yang memimpin perawatan keluar dari ruangan, meminta agar ibu melihat anaknya yang terakhir kalinya seperti itu. Si ibu orang ibunya dituntun, diikuti oleh keluarganya dan dokter-dokternya. Namun apa yang terjadi? Ketika sang ibu sudah di depan ruangan, ternyata si ibu itu melihat anaknya yang tertembak tadi
sedang duduk di pinggir tempat tidur. Ya, seperti adiknya Pak Kodir Kalimantan, direpet truk, didatangi kok duduk-duduk, ya, seperti itulah pertolongan dari Allah melalui Rasulnya, ya. Melihat anaknya yang tertembak tadi, ya, sedang duduk-duduk di tempat tidur sambil berteriak, anaknya berteriak, tutup semua pintu dan jendela, ibu, tutup semuanya. Dia jangan diperbolehkan keluar, jangan boleh keluar dari ruangan ini. Artinya mereka yang tertembak itu betul-betul melihat wajah beliau. Orang non muslim bisa melihat wajah beliau, sudah jelas. Jangan dibuka pintunya, tutup pintunya, jendelanya tutup, jangan boleh keluar itu. Antara percaya dan tidak, si ibu Nasrani tadi mendekat anaknya. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Kondisi anaknya yang begitu sehat dan bugar, serta tidak ada berkas tembakan atau bercak darahnya, itu sudah habis semua, tidak ada, seperti tidak ada terjadi sesuatu. Ibu dia datang mengelus kepalanya sambil tersenyum. Siapa sayang? Muhammad ibu. Sambil menjawab anak itu. Subhanallah, terian si ibu disambut oleh baginda Rasulullah SAW. Beberapa menit kemudian berkumpullah semua dokter melihat kenyataan di hadapan mereka. Maka ibu, anak dan semua dokternya menyaksikan keajaiban itu, mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dia merupakan suatu kejadian nyata yang ditakdirkan oleh Allah untuk menunjukkan keagungan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dari kejadian ini, kenapa seorang non muslim bisa ditemui oleh Rasulullah? Kita yang jauh-jauh hadir belum pernah ditemuin, ya. Bahkan yang sering ke sini dia pernah ditemuin. Kenapa? Itu harus timbul dalam hati kita. Kenapa? Diteliti. Mulai awal sampai dia memerintahkan tidak boleh keluar. Itu apa kejadian seperti itu? Apa yang menarik di kejadian itu? Dan yang muslim aja masih juga jauh, ya. Sulit dari perkiraan akal, ya. Tapi ada kiat-kiat dari 3 serangkai untuk bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ada beberapa langkah untuk bermimpi dan bahkan bertemu. Kalau 2013 di dalam sana kita hanya ketemu, tapi kita tingkatkan. Awalnya dari mimpi, tingkatkan dari ketemu sampai ngobrol, sampai beliau senang. Adapun jalan yang cepat untuk bukan diri dari hati Rasulullah SAW adalah mencintai guru kita. Yang memimpin karena guru kita adalah pintu untuk menuju Rasulullah SAW. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol sama Habib Sahal, ya. Stempelnya gitu dibawa. Kalau kini ketemu stempelnya terbuka nanti seperti itu. Dan banyak yang perlu dipelajarin dari anggota, ya. Lagi kadang-kadang mengajak ya ke Ustadz Hayat, dianggap ya Ustadz, dianggap namanya tidak menghargai. Beliau dia mengajari. Kiai Hayat. Kenapa kok tidak bisa niru? Ya alhamdulillah di Depok sudah disponsori, alhamdulillah, ya. Karena kita terus terang, ya, kita jarang ketemu dan mereka jarang menimba, hanya cukup dengan kemampuan
Nah, telah dikasih pencerahan-pencerahan, mereka sudah mulai tergugah lagi. Itulah yang kami harapkan dari semuanya. Kadang-kadang nganggap pembina sebagai temannya, itu ada seperti itu sudah keterlaluan ya. Jadi untuk ketemu tidak sulit itu, tertutup. Kita beradab pada guru kita, niscaya terbuka hijab memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi menjalai adab terhadap gurunya, ya, pintu untuk bermimpi, apalagi melihat Rasulullah akan tertutup rapat. Bukan Rasulullah cerai, karena saudara sendiri yang menutup. Yang kedua, berdoa kepada Allah supaya bisa bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diajarkan beberapa tahun yang lalu ya. Sudah 2010 ya. Sebelum 2013. Ya, giat-giat bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dari sekian banyak ya, cara bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai mimpi, ada peningkatan terus. Mimpi bukan hanya sekali sudah hilang, tidak bosan. Tapi berkali-kali terus sampai ketemu langsung. Dan ketemu langsung ini hanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi yang pertama melakukan sholat hajat ya, secara sempurna, bisa disertai puasa, tidak batal wudu. Ini sudah difotokopi semua, cuma sampai tidak ada ngelakon, disimpan dibuat jimat tok. Membaca amalan sebelum tidur. Utusan Kasih Abdul Qadir Jailani, Sadaman dan sebagainya itu membaca amalan pokok sesuai tingkatan saudara yang terakhir. Di kalimat ya Allah ditambahi ya Allah, semoga dia mengutamakan aku untuk melihat wajahnya. Amin ya rabbal alamin. Amalan pokok. Terus itu membaca bismillah 5 kali. Alhamdulillah 5 kali. Terus sholawat sampai tertidur. Insya Allah mereka sudah tidur, ketemu. Ini ditingkatkan, kalau belum ketemu ya ditingkatkan lagi. Berarti kecintaan saudara masih kurang. Nanti bisa diperkirakan juga. Ingin ketemu Rasulullah pada waktu mahalul qiyam, diniatin. Ya. Untuk ketemu Rasulullah sedekah dulu ya. Kalau ini sudah dilaksanakan, kita ingin nunggu Rasulullah pada saat mahalul qiyam, tombah sadat yatim, amin. Dia bisa membaca la ilaha illallah 9 kali, ditutup Muhammadur Rasulullah. Dengan terniat tercapai ini. Insya Allah saudara ketemu ditemuin di waktu apa yang diinginkan saudara. Itulah kelebihan doa ya. Karena doa memang didukung. Yang ketiga, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad berarti mencintai sunnahnya dan konsekuensi sampai hal-hal terkecil sekalipun, seperti menapakkan kaki kanan kalau masuk masjid. Kadang-kadang kalau melihat hanya melompat karena apa becek ini. Tak peduli kaki kanan kiri, melompat gitu ya. Ini tidak sekecil apapun harus diperhatikan ya. Yang keempat, selalu berselawat. Selawatnya selawat mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, rindu berat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ditanamkan dalam keadaan apapun
khususnya ketika menjelang tidur. Sebab mimpi merupakan buah dari gejolak hati yang ada sebelum saudara tidur. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman mereka yang percaya kepadaku, meskipun mereka tidak pernah menatapku, mereka itulah yang disebut ikhwani. Beruntung orang-orang yang memandangku, kata Rasulullah. Jika tidak memandang orang yang memandangku, jika tidak memandang orang yang pernah memandangku. Jadi kalau ada anggota melihat Rasulullah, beda dari Rasulullah, saya Rasulullah memandang, ya orang yang melihat itu saudara bisa mandang, dipandang, bukan dicemooh. Wah, anak buah saya ini. Nah, itu seperti itu kelakuan saudara ya. Apalagi yang salaman, dengar si A si Fulan salaman, mimpi salaman, datangi salamin juga saudara, karena dijamin nanti. Jadi kalau saudara salaman, diikuti juga saudara salaman ke yang salaman itu, terus begitu. Jangan hanya diam tok ya. Kok bisa lah, gitu tok ya. Tapi prakteknya ada dijalanin. Imam Suyuti mengatakan, aku melihat Nabi 70 kali dalam keadaan jaga. Jika memandang Imam Suyuti pada zaman itu, dia akan mendapatkan keberkahan. Ya seperti kita juga. Kalau kita melihat Rasulullah, Abul melihat Rasulullah, saya melihat wajahnya Abul gitu. Sampean melihat wajahnya saya, dan seterusnya begitu, menyambung. Jangan diputus ya, jangan dicemooh. Cari yang pernah salamannya. Saya tadi ke Saro ya, yang pernah salaman dengan Rasulullah, hadirkan ke sini, biar nular begitu. Bukan hanya didiemin, datangi ke rumahnya, salaman, terima kasih, salaman. Ini tidak ada anggota pelatih, gengsi ya, tingkat tinggi, gengsi. Tidak melihat tingkatan dia ketemu Rasulullah, ini non Muslim bisa ketemu ini. Apalagi saudara yang punya channel ya. Jadi kalau sudah ketemu, ya dimintain doanya, doain kok, atau minta doanya dan sebagainya pada orang yang pernah ketemu itu. Karena keberkahan akan mengalir kepada saudara. Semoga Allah memberkati kita, organisasi Tiga Sarangkai ya, dan semuanya. Semoga kita tetap bersatu. Anggota Tiga Sarangkai seperti nyanyian jadi tetap bersatu dalam cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu tambahan dari Bibina ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dan kita tidak panjang lebar ya, karena pembina ya seperti ini adanya, dan di akhir acara itu ada permintaan dari Imam Syafi'i ya, kebetulan ketuanya Pak Imam Haji Imam ya, dari ya, Imam Syafi'i. Beliaunya saudara sudah tahu semua ya, beliaunya menunjuk Habib Sahal menggantikan pembina, karena pembina untuk mengarahkan saudara untuk bisa merasakan semuanya. Tidak tahu pembina modelnya gimana, kurang tahu, wallahu alam. Hanya membentuk semini dulu secara bertahap. Pembina tidak tahu, bukan rahasia, tidak dibongkar, bukan. Saudara bisa tanya ke Ma'ruf ini. Ini buat patokan ini, tulisan ini 2 hari sudah selesai. Sampai pembina ikut juga itu. Kasihan mereka. Diukur. Jadi saya ingatkan mereka yang pernah ketemu Rasulullah,
mereka yang pernah salaman dengan Rasulullah, datangi mereka. Ya. Keberkahan akan mengalir pada saudara. Ya. Saya kira itu dari benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Pak Ombina. Semoga siraman rohani yang beliau berikan dapat melembutkan hati kita dan mengantarkan kita selamat di dunia maupun akhirat. Amin amin ya akramal akramin.